Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Iya. kelompok H akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu menganalisis konten dan akun yang sudah dilaksanakan kemarin. Untuk anggota kelompok ada saya sendiri Muhammad Sahal Mahfud dengan NPM 100822112. Dan saya Alif Hadiansyah dengan nomor NPM 10080822186. Dan kemudian ada saya Fikri Fauzi dengan NPM 10080022085. Lanjut ke kata pengantar. Kami mengawali laporan ini dengan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seterusnya strategi kampanye digital ini. Proposal ini juga merupakan respon terhadap tantangan performa konten di akun TikTok jangandiamaja.co, khususnya dalam hal engagement dan referensi penonton. Di tengah kompetensi konten digital yang semakin padat, diperlukan pendekatan sistematis untuk menciptakan konten yang tak hanya viral, tetapi juga mampu membangun koneksi emosional jangka panjang dengan audiens. Melalui kampanye ini, kami ingin menghadirkan arah strategis yang kuat dan data-data driven sebagai upaya meningkatkan keterlibatan penonton sekaligus memperkuat identitas merek. Kemudian untuk latar belakang, kenapa kami memilih TikTok? Karena TikTok telah menjadi salah satu platform utama dalam membangun relasi merek publik, termasuk dalam konteks edukasi dan kampanye sosial. Khususnya pada akun jangandiamaja.co menunjukkan potensi besar dengan pencapaian pencarian tinggi melalui nama akun dan video viral yang bertemakan parenting. Namun tantangan muncul karena retensi penonton hanya mencapai 4,42% dan waktu tonton rata-rata hanya 7,1 detik. Rendahnya keterlibatan ini menunjukkan bahwa hook awal konten masih lemah dan konversi pengikut masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi menyeluruh untuk mengoptimalkan performa akun melalui konten yang lebih terarah dan juga interaktif. Lanjut ke tinjauan literatur utama yang menjadi acuan proposal ini membahas algoritma TikTok yang berfungsi pada sinyal engagement awal, strategi storytelling, community engagement, dan konten niche. Penelitian Zhang et al. Pada tahun 2021 menekankan pentingnya watch time dan completion rate, sementara Bahadari dan Bimo pada tahun 2022 menekankan krusialnya hook dalam 3-5 detik awal video. Kajian dari Munar dan Jacoben pada tahun 2019 juga menjelaskan bahwa interaksi dua arah adalah kunci loyalitas audiens, dan Wijaya dan Sari pada tahun 2023 menunjukkan pentingnya konten yang spesifik terhadap demografi penting di Indonesia. Lanjut, di sini ada metode kampanye, media, dan praproduksi. TikTok sebagai media utama karena 76,1% trafik akun berasal dari halaman FYP atau For Your Page. Proses praproduksi mencakup brainstorming, ide branding, riset audio dan tren, serta penyusunan skrip dengan penekanan pada hook yang kuat. Kami juga akan melakukan analisis audiens dan kompetitor serta merancang call to action atau CTA yang dapat memicu interaksi. Strategi ini memastikan konten disusun dengan tujuan engagement yang terstruktur. Tujuan kampanye digital. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan waktu tontonan rata-rata menjadi minimal 15 detik, menaikkan retensi penonton hingga 15% dan mendorong konversi pengikut menjadi 1-2%. Selain itu, kampanye ini dirancang untuk memperkuat kesadaran mereka jangan diam aja, serta menciptakan komunitas parenting digital yang loyal. Strategi kami menekankan pentingnya storytelling, pemanfaatan data insight, dan interaksi emosional dalam setiap video untuk mendorong partisipasi aktif dari audiens. Lanjut, ada produksi dan pasca produksi. Produksi konten akan menunjukkan momen emosional parenting dan visual yang berkualitas dengan integrasi branding jangan diam aja secara konsisten. Durasi video dijaga tetap efektif di bawah 60 detik. Pasca produksi dilakukan dengan penambahan teks audio dan sound effect yang relevan, serta caption yang mengunggah perasaan. Penggunaan hashtag strategis
dan jadwal publikasi optimal juga diprioritaskan untuk mendongkrak reach. Gitu. Kemudian untuk hasil kampanye dan performa dan juga respon audiens, hasilnya menunjukkan bahwa video yang telah kami posting itu meraih 343 tayangan dan 40 menit waktu putar. Namun hanya 4,42% penonton yang menonton hingga selesai. Penurunan tajam terjadi di detik pertama, menunjukkan lemahnya hook awal. Walau begitu, komentar menunjukkan keterlibatan emosional yang tinggi dengan tema keadilan, yang menandakan potensi besar untuk membangun kohesi audiens berbasis empati digital. Strategi kampanye berseri dan komunikasi kelompok. Konten merupakan bagian dari kampanye berseri. #viral dulu baru tindak. Strategi ini sangat efektif dalam membangun ketertarikan emosional dan kohesivitas komunikasi kelompok. Namun, kekuatan utama terletak pada keberhasilan hook awal untuk memancing penonton. Mengikuti rangkaian lengkap, kampanye ini juga mencerminkan solidaritas digital dengan penonton menunjukkan reaksi yang seragam terhadap isu keadilan yang ditampilkan. Selanjutnya, bagian kesimpulan, akun @jangandiamaja.com memiliki potensi besar namun memerlukan perbaikan signifikan dalam storytelling dan retensi penonton. Kampanye ini membuktikan pentingnya pendekatan yang kreatif dan terukur untuk mengubah engagement sesaat menjadi hubungan emosional yang berkelanjutan. Melalui struktur produksi yang lebih kuat dan monitoring real-time, konten diharapkan dapat membangun komunitas parenting digital yang aktif dan loyal. Boleh selanjutnya bagian hasil data analisis konten dan analisis akun. Untuk hasil data analisis dan konten dan analisis akun, video pertama berhasil meraih 343 tayangan dengan total durasi tontonan 40 menit 6 detik. Namun, rata-rata penonton hanya menonton selama 7,1 detik dari total durasi 43 detik. Tingkat retensi sangat rendah, hanya 17%, dengan sebagian besar penonton meninggalkan video pada detik pertama. Hanya 4,42% yang menonton video hingga selesai. Sebagian besar lalu lintas berasal dari fitur untukmu atau FYP 76,1%. Sementara dari pencarian dan profil pribadi sangat minim, interaksi juga terbatas. Dengan 4 komentar, 18 like, dan tidak ada yang membagikan video. Meskipun topik video cukup sensitif dan potensial menarik perhatian, seperti pelecehan seksual oleh dokter, kurangnya kekuatan di bagian awal video kemungkinan besar membuat penonton tidak tertarik untuk menonton lebih lanjut. Boleh? Secara keseluruhan hasil dari data analisis konten dan analisis akun pada periode 1 sampai 7 Juni menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari segi tayangan postingan turun menjadi hanya 70 tayangan. Kemudian tampilan profil pun turun menjadi hanya 19. Jumlah suka pun turun hanya menjadi 2 dan tidak ada pembagian konten sama sekali. Namun menariknya komentar justru menunjukkan angka negatif, yaitu -5, yang memungkinkan besar disebabkan oleh penghapusan komentar atau adanya pembatasan tertentu. Tidak ada reward yang dihasilkan dalam periode ini. Penurunan ini menunjukkan bahwa konten sebelumnya tidak cukup kuat untuk mendorong interaksi lanjutan, sehingga algoritma platform pun tidak lagi merekomendasikan konten akun kepada audiens secara luas. Ya, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.